akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB PPKM kita. Dan mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB PPKM kita. Perjalanan seperti itu harus kita ingat betapa sangat sulitnya. Oleh sebab itu, kemampuan domestik kita harus terus kita garap. Dan salah satu hal yang sangat berat adalah bahwa kita ini terlalu banyak membiarkan aset-aset negara menjadi aset-aset yang tidur dan aset-aset yang nganggur, tidak produktif. Itu dia tadi statement Presiden Jokowi, singkat, padat, jelas, akhir tahun ini mudah-mudahan PPKM dicabut. Kalau tadi sudah mendengar apa yang disampaikan dari dunia usaha, bahkan Satgas COVID-19, tepat tidak PPKM dicabut? Situasi pernyataan Presiden ini dalam situasi melihat economic windows ya, artinya bagaimana ekonomi kita di akhir atau penghujung tahun, dan dengan optimisme bahwa PPKM dengan COVID-nya, pengendalian COVID-nya berjalan dengan baik. Sehingga kalau kita pahami apa yang disampaikan Bapak Presiden ini sesuai juga dengan pandangan Pak Alex di awal, ada angka-angka epidemiologi mulai dari replikasi, positivity rate, case capacity untuk bed occupancy rate, dan juga adanya angka-angka yang menyangkut penularan ya atau transmisi itu sendiri ya, tetapi ada indikator makro sebenarnya yang sifatnya umum juga yang harus kita barengi. Pertama berkaitan juga dengan angka cakupan vaksinasi. Nah sebenarnya vaksinasi kita itu agak lambat untuk booster, jauh dari target yang diharapkan. Tetapi juga ada juga situasi global. Nah di beberapa belahan dunia ini sedang tinggi-tingginya di akhir tahun. Sama juga dengan tren kita di tahun 2020 dan 2021. Dan bahkan di Tiongkok ini sedang naik-naiknya. Maka itu WHO tidak buru-buru mencabut status pandemi. Oleh karena WHO belum mencabut, maka perlu kebijaksanaan juga kita untuk melihat situasi makro ini atau situasi umum. Kita sangat happy, sangat senang andai PPKM beserta kebijakan itu dicabut, tandanya kita bisa kembali hidup normal. Tetapi timing, nah ini menjadi situasi yang harus kita bijak melihat timing, karena selalu pola di 2020 di penghujung tahun, 2021 di penghujung tahun, dan pembuktiannya itu biasanya di akhir Januari pada tahun berikutnya. Artinya kalau kita bicara pembuktian agar kita bisa melihat apakah COVID ini controllable or not, itu nanti di penghujung Januari. Nah, apabila Presiden menyampaikan tadi dalam konteks optimisme, itu bagus. Tetapi penterjemahannya itu juga dengan berdasarkan keberdayaan masyarakat. Kalau misalnya ada community awareness, itu bagian dari perilaku yang punya daya tahan, apakah dari segi vaksin, kemudian juga daya tahan ekonomi, sehingga juga beraktivitas tetap pada protokol kesehatan yang baik, PHBS yang baik, ketahanan komunitas yang baik, maka ini akan bisa menjadi pembuktian yang mungkin bisa kita lihat sebagai kita udah di penghujung pandemi dan kita akan masuk endemi. Tetapi apabila suasana global kemudian juga suasana nasional belum sepenuhnya disiapkan perangkat komunitasnya untuk penguatan daya tahan masyarakat, nah ini kita harus melihat timing. Nah, yang paling tepat sebenarnya timingnya itu kalau terbukti di akhir Januari, karena dampak dari Nataru selalu ada keramaian sebelum dan setelah peristiwa Natal dan Tahun Baru itu di akhir Januari biasanya. Nah, disitulah nanti kita akan lihat kalau memang ini sudah berjalan dengan baik semua upaya kita, rasanya kita senang dan happy ya kalau kita bisa kembali pada keadaan sebelum pandemi dan akhirnya kita bisa lebih percaya diri untuk masuk ke fase endemi. Tetapi kuncinya itu tadi, pemerintah kalau dari angka-angka epidemiologi
terlihat controllable tapi belum rata untuk seluruh daerah. Oke, Dokter Alexander, kalau di sini kan Mas Hermawan mengatakan timing yang tertepat, lihat dulu libur Nataru ini akan menyumbang peningkatan kasus seperti apa. Tapi kalau maunya Presiden akhir tahun ini dicabut PPKM-nya, kira-kira ini seperti apa? Ya, jadi memang Presiden menyampaikan ini ke masyarakat dan ke publik tentu penuh dengan harapan agar di tahun baru ini kita masuk dalam situasi baru. Tapi yang perlu diingat bahwa ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan. Bahwa COVID ini penularannya cepat dan kemudian dia juga bermutasi. Dan kemudian ada juga pandangan apakah COVID ini kasusnya naik oleh karena mobilitas atau oleh karena varian baru. Tetapi sepanjang 2022 yang kita lihat adalah karena varian baru dan libur panjang ini angkanya tetap naik. Jadi oleh karena itu memang apa yang disampaikan Bapak Presiden tentu ini harus akan ditindaklanjuti oleh seluruh institusi yang ada di bawahnya untuk melakukan pengkajian dan melakukan evaluasi. Tentu ini adalah bentuk sikap kehati-hatian dalam proses pengambilan keputusan. Dan kemudian bagaimana dengan Nataru? Nataru ini menjadi uji coba kita juga pada saat di ujung tahun 2022, di mana ada varian baru dan kemudian kita Nataru dan kemudian protokol kesehatan tetap diterapkan walaupun kelihatan sudah longgar. Tetapi Kementerian Kesehatan sudah mengedarkan satu surat edaran dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Tentu ini dengan membentuk tim, menyelenggarakan pos kesehatan, dan menyiagakan Pasyankes di setiap titik yang ada dilewati oleh para pemudik ataupun para mereka yang liburan. Dan kemudian menyiapkan posko vaksinasi di berbagai akses yang ada, apakah itu di bandara, pelabuhan, di stasiun. Kemudian melibatkan multisektor untuk melakukan testing, tracing, dan treatment kalau misalnya terjadi outbreak. Dan kemudian pelaku perjalanan tetap mengikuti surat edaran Satgas tentang protokol perjalanan dalam negeri dan protokol perjalanan luar negeri, di mana basisnya adalah dilakukan vaksinasi. Baik. Ini upaya-upaya bahwa tetap ada pengendalian, ada pengawasan, agar memang kita betul-betul masuk nanti kita ke dalam situasi endemi. Baik. Tentu ini pertaruhannya cukup besar, tapi ada target yang harus kita hadapi, yaitu bagaimana perekonomian tumbuh, tapi tidak mengabaikan pemulihan kesehatan. Dokter Alexander, saya percaya bahwa ini memang bukan menjadi tupoksi Bapak karena Bapak merupakan Kabid Penanganan Kesehatan untuk Satgas COVID-19. Tapi kalau kita sambungkan ini ke soal bantuan langsung tunai yang diterima akibat PPKM, sudah dibicarakan tidak? Ini keberlanjutannya seperti apa? Tentu malam ini dan besok-besok tentu ini akan tetap dibicarakan oleh berbagai lintas sektoral yang ada, lintas kementerian dan lembaga untuk membicarakan bagaimana ketahanan kesehatan nasional dan ketahanan ekonomi ini bisa berpadu dan bersinergi. Oke. Dan salah satu kelebihan Indonesia dalam rangka penanggulangan ini adalah dengan menggunakan instrumen PPKM. Tentu ini semua oleh karena Kepres dan Perpres Presiden tentang KPCPN, di mana bahwa kesehatan dipulihkan tidak bisa mengabaikan masalah perekonomian. Baik. Perekonomian didorong, tetapi tidak bisa juga mengabaikan kesehatan. Baik. Dua-dua ini harus ada. Maka Indonesia tidak menempuh lockdown, tetapi kita menempuh dengan PSBB, kemudian PPKM, dan terakhir kita dengan PPKM levelisasi. Baik. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak Sarman. Pak Sarman, seberapa yakin Bapak kalau PPKM dicabut, ekonomi akan menggeliat? Kan banyak sekarang masyarakat yang di PHK-BHK oleh rekan-rekan Bapak juga ini. Kalau nggak dapat BLT karena PPKM dicabut, daya beli mereka ini seperti apa? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.